Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kami undang bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bhakti 4 ayat 1 dan 2. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukur. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhan, nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakan. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Pada hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sebab atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami Engkau berkati hari lepas hari. Pada hari ini pun saat kami dapat beribadah, itu pun karena kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah keluarga ini, berkati para pelayan-Mu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system, dan multimedia, bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di setiap rumah dari sektor 1 sampai dengan sektor 9. Namun sebelumnya, kami mengaku akan dosa yang kami telah perbuat. Ampunilah kami ya Tuhan. Pengampunan-Mu yang akan melayakkan kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami. Pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Ibadah ini terlaksana hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 7 yang berbunyi demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita memuji dari Gita Bhakti 245, bait yang ke-1. Kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya, giranglah hati walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya.
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan pada saat ini dari kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah menundukkan kepala, tanda bahwa kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca sebagian firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga firman yang kami baca dari kitab Wahyu pasal 3, ayat 14 hingga ayat 22 dapat kami pahami. Kami pahami dan kami melakukannya dalam tindakan kami sehari-hari sehingga kami selalu peroleh berkat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan pembawa terang dimanapun kami berada. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat mari berdiri. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga pada ayat 14 hingga ayat 22 firman Tuhan berkata, kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jemaat di mana selama 7 minggu berturut-turut kita telah dibimbing secara khusus bagi jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya dengan pembinaan yang telah diberikan dari minggu ke minggu tentang ketujuh jemaat yang telah diwahyukan oleh Yesus pada nabinya. Dan ketujuh jemaat itu adalah jemaat di Efesus,
jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan malam hari ini jemaat di Laodikia. Kota Laodikia dilikus dengan posisi geografis yang sangat strategi. Perlintasan dari berbagai tempat sangat menguntungkan bagi warga Laodikia untuk menjadi kota yang maju dan kaya. Secara umum ada 3 ciri-ciri dari kota Laodikia ini. Yang pertama, pusat perekonomian. Dengan tingginya transaksi perdagangan di daerah itu menjadikan kota itu sebagai kota terkaya. Yang kedua, kota ini penghasil wol dikarenakan suburnya daerah itu memungkinkan perkembangan domba-domba yang baik dan secara khusus menghasilkan wol hitam. Dan yang ketiga, pusat ahli-ahli medis, khususnya obat untuk mata. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sementara ketika kita berbicara mengenai pasokan air, bahwa ada sumber air panas di Hierapolis yang terus mengalir sampai ke Laodikia. Tetapi air panas yang mengalir sampai di Laodikia tidak lagi panas dan juga tidak dingin, atau yang sering disebut dengan suam-suam kuku. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini dengan judul Laodikia, jangan suam-suam kuku. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia mengingat kondisi rohani mereka yang tidak dingin dan tidak panas. Keadaan suam-suam kuku itu seperti makanan yang kadang telah menjadi basi. Dan Tuhan tidak menyukai akal demikian. Sehingga pada ayatnya yang ke-16 ada satu kalimat yang sangat-sangat menusuk. Ketika kita hidup dengan Tuhan, seperti apa yang dilakukan di jemaat Laodikia, firman-Nya mengatakan, Aku akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Artinya, mereka tidak akan dapat menyatu dengan Tuhan. Jemaat di Laodikia merasa hidup mereka sudah cukup dengan kekayaan yang berhasil mereka kumpulkan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka terima secara materi itu semua karena kuat dan hebatnya mereka. Mereka lupa bahwa apa yang mereka terima itu semua adalah milik Tuhan. Tetapi karena keserakahan manusialah yang membawa kepada manusia itu untuk melihat secara mata iman bahwa ketika kehidupan yang berlimpah materi itu bisa menjerumuskan ia dalam dosa. Seperti apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Laodikia. Dan apa yang mereka terima itu dan yang mereka kumpulkan untuk kekayaan kehidupan mereka, namun di mata Tuhan mereka miskin dan buta rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan melihat kondisi iman jemaat seperti air yang mengalir di daerah tersebut, yaitu iman yang suam-suam kuku. Jemaat yang hidup dengan berkecukupan, rumah ibadah yang megah, dan mereka juga memberikan persembahan dengan jumlah yang besar. Namun dari ketujuh jemaat yang telah diwahyukan,
Jemaat Laodikia adalah yang terburuk yang dikirim ke Asia. Tuhan mengecam sikap jemaat ini yang walaupun secara lahiriah mereka rajin mengikuti ibadah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kondisi kehidupan kota Laodikia yang begitu kaya, kehidupan jemaat yang mapan secara materi telah menciptakan hubungan antara Tuhan dan jemaat yang buruk. Mereka percaya pada Tuhan, tetapi satu sisi mereka tidak mengimani hidup mereka di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan mereka suam-suam kuku. Sikap tinggi hati telah muncul ketika kita membaca dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 17 mengatakan, "Aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa." Ini adalah sikap manusia yang sombong, yang angkuh. Dan inilah yang mau diungkapkan firman Tuhan kepada saudara dan saya pada malam hari ini. Bahwa apa yang mereka katakan di ayat pasal 3 ayat 17a, tanpa mereka sadari mereka telah jauh dari Tuhan, bahkan merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan, sebab mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mengandalkan diri sendiri. Mereka merasa tidak perlu lagi membutuhkan pertolongan Tuhan. Kebanggaan kota Laodikia ternyata menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Bagaimana ketika kita membaca keberadaan jemaat di Laodikia dengan kehidupan kita saat ini? Adakah jemaat atau diri kita sendiri merasakan sama dengan sikap Laodikia? Tanpa kita sadari, saya mau katakan masih ada ketinggian hati, kesombongan diri terkadang kita tampilkan dalam persekutuan kita. Kita melihat kehidupan orang lain sangat kecil di mata kita. Bahkan terkadang dengan apa yang kita miliki, harta duniawi yang begitu berlimpah, terkadang kita mengacukan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita merasa bahwa apa yang saya dapatkan, kekayaan yang saya miliki, kehormatan tahta, itu semua adalah karena kekuatan saya. Karena tidak mungkin hanya didapatkan dengan doa, duduk dan berdoa saja. Tetapi lewat usaha ini saya mendapatkan semuanya itu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak ada harta duniawi yang membawa kebahagiaan yang kekal. Dan tidak ada kekayaan duniawi ini membawa kepuasan bagi kita. Terkadang kita melihat orang yang sudah berlimpah harta, mempunyai kedudukan yang jabatan yang luar biasa, dihormati, dihargai dunia, dipandang begitu luar biasa. Tetapi satu sisi masih ada yang kurang pada dirinya. Masih saja dia mencari sesuatu yang pada akhirnya membuat ia jatuh dalam dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman ini mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh warga Laodikia ini menjadi sesuatu hal yang tidak Tuhan sukai. Sehingga firman-Nya mau mengatakan, mereka yang kaya, namun bagi Tuhan mereka adalah orang-orang yang miskin.
Mereka yang berlimpah kain wol hitam, namun nyatanya mereka telanjang. Mereka yang banyak para ahli medis untuk pengobatan mata, nyatanya mereka buta di hadapan Tuhan. Bagaimanapun sikap jemaat Laodikia terhadap Tuhan, apapun yang mereka perbuat di hadapan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan mereka begitu saja. Tuhan tetap menghampiri dengan cara Tuhan, memperingatkan mereka, dan bahkan Tuhan ingin memperkenalkan dirinya sebagai Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya kepada jemaat Laodikia sebagai pencipta yang setia atas janji keselamatannya, bahwa Ia adalah pengasih dan pengampun. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melihat kondisi keberadaan jemaat di Laodikia, iman dan kesucian adalah sebuah anugerah Tuhan, saudaraku, yang harus kita jaga agar kita tidak menjadi suam-suam kuku dan pada akhirnya kita dimuntahkan oleh Tuhan. Iman kita harus tetap kuat. Kita harus menghargai hidup kita di hadapan Tuhan. Kita harus sadari bahwa ketika kita yang sering bersekutu bersama saudara seiman, yang membuat kerohanian kita selalu menyala, kita harus wujudkan bukan hanya sebagai sebuah rutinitas. Iman perlu selalu ditingkatkan dengan kualitas kehidupan kita, dengan mengucap syukur dengan apa yang kita terima daripada Tuhan. Juga iman perlu didinginkan dengan bersaat teduh di hadapan Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan, sehingga hati kita dingin merespon keinginan daging dari berbagai cobaan. Iman yang membuat kerohanian kita selalu harus menyala, yang selalu mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang baru saja kita baca kepada jemaatnya di Laodikia, mengingatkan kondisi rohani mereka yang tidak dingin dan tidak panas di ayat 15. Keadaan suam-suam kuku inilah yang tidak Tuhan senangi. Merasa hidup selalu berkecukupan, tidak mempunyai rasa peduli satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya apa yang engkau lakukan di dunia dengan tidak memandang Tuhan, bahwa apa yang kamu terima dari hari ke hari semuanya itu adalah milik Dia. Tetapi ketika engkau merasa itu adalah kekuatanmu, maka hidupmu akan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita pun saat ini harus senantiasa menyadari kehidupan ini, dengan situasi dan kondisi pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir. Saudara dan saya, luar biasa Tuhan berkati. Dengan kondisi yang saat ini anak-anak Tuhan tidak dibuatnya tergeletak. Kasih Tuhan nyata bagi orang-orang yang berpengharapan padanya. Ketika kita merasa mempunyai kelebihan, ketika kita merasa kita bertumbuh di hadapan Tuhan, mari kita wujudkan dalam kehidupan nyata dengan mempunyai rasa peduli kepada satu dengan yang lain.
Jangan suam-suam kuku. Jangan melakukan sesuatu hal hanya dengan apa yang kita rasa ini perlu kita lakukan, dan ini tidak perlu kita lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah kita mau hidup suam-suam seperti Laodikia? Apakah saudara mau dimuntahkan oleh Tuhan? Saya percaya tidak ada seorang pun yang mau. Oleh karena itu, janganlah terlena dengan kenyamanan yang kita rasakan saat ini. Melainkan carilah kekayaan rohani, hiduplah dalam kekudusan, berlatihlah untuk lebih peka terhadap kehendak Allah dengan cara bergaul intim dengan Allah. Pelihara iman agar tidak menjadi suam-suam. Iman yang terpelihara akan dapat bertahan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menghayati firman Tuhan. Selama 7 minggu, firman Tuhan berbicara kepada kita tentang keberadaan 7 jemaat yang telah dipercayakan untuk kita lihat bagaimana setiap sikap hidup jemaat di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan di Laodikia. Jemaat Laodikia, mereka tidak menerima ajaran sesat. Mereka tidak menerima penganiayaan, tetapi mereka sangat sombong di hadapan Tuhan dengan merasa bahwa materi dunia itu adalah segala-galanya. Dan inilah yang Tuhan tidak berkenan. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyikapi hidup kita masing-masing. Kita tetap harus menjalani kehidupan di dunia ini dengan tetap bekerja keras, tetap berusaha untuk mencari kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita. Tetapi janganlah itu menjadi hal yang utama. Ketika Tuhan memberkati karya Anda, pekerjaan Anda, berkat yang begitu melimpah sehingga Anda terhormat di mata orang lain, maka tunduklah kepala di hadapan Tuhan. Punya waktulah yang dengan sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Rawatlah imanmu, perkayakanlah imanmu di hadapan Tuhan, sehingga engkau juga akan selalu dijaga dan dilindunginya. Jangan pernah saudara menomorduakan Tuhan. Orang yang menomorduakan Tuhan, maka pada ayatnya yang ke-17, dia akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan muntahkan dia. Kalimat yang sangat keras saudaraku. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak saudara dan saya untuk melihat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-38. Firman-Nya mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jemaat di Laodikia, mereka melakukan ritual ibadah yang begitu luar biasa, rumah ibadah yang megah. Persembahan yang mereka berikan begitu besar, karena mereka merasa Tuhan itu mudah
untuk dibeli dengan harta kekayaan. Mereka lupa bahwa Tuhan tidak membutuhkan semuanya itu hanya untuk membeli kasih Tuhan. Yang Tuhan butuhkan ketika engkau benar-benar ingin hidup di dalam Tuhan. Sekalipun banyak godaan dan cobaan dan tantangan hidupmu, bahkan tawaran-tawaran dunia yang bisa membuat mata kita beralih. Tetapi ketika engkau tetap teguh dan berani untuk bersikap hidup dengan kebenaran dan jujur, dan imanmu engkau tetap pertahankan, maka Ia akan selalu ada bersama dengan engkau. Mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, percuma kita kaya, namun bagi Tuhan kita adalah orang-orang miskin. Percuma kita berlimpah dengan harta-harta duniawi yang membuat orang lain belum tentu mendapatkannya seperti kita. Bahkan dengan memakai jubah-jubah atau pakaian-pakaian mewah, namun nyatanya di mata Tuhan kita telanjang. Dan walaupun kita memiliki keahlian, ilmu yang tinggi, bahkan kita dipakai dalam satu bidang seperti apa yang dialami di jemaat Laodikia, menjadi seorang ahli medis yang sangat terkenal, namun nyatanya di hadapan Tuhan kita buta. Pertahankan iman saudara dengan tetap berprinsip bahwa aku hidup saat ini karena berkat Tuhan. Apapun tawaran dunia tidak akan pernah mengalihkan mataku untuk tetap hidup kepada Tuhan. Sekalipun di mata dunia aku tidak memiliki harta, sekalipun di mata dunia aku orang biasa, tetapi di mata Bapakku di sorga aku sangat berkenan kepadanya. Karena kehidupan akhir di dunia ini bukan soal banyak harta, tetapi banyaknya iman dan kuatnya imanku. Sampai pada akhir Tuhan memanggil aku. Aku finish hidup ini dengan imanku tetap percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara bersama dengan keluarga. Amin. Mari jemaat, kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyikan kitab bakti 261 bait 1 dan bait 2, Aku Insan yang Lemah. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku. Ku tenang selamanya asal Yesus dekat padaku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku.
dalam dunia yang kejam. Jalan hidup pun gelap. Siapakah andalanku? Tiada lain, hanyalah Tuhanku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Betapa indah setiap firman yang berbicara kepada kami. Dengan kondisi dunia yang semakin menantang iman kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa terkadang kami menjadi anak-anak Tuhan, tetapi iman kami tidak kuat. Bahkan iman kami sering kami gadaikan hanya karena kami ingin menjadi kaya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, apa yang baru saja kami baca, kehidupan jemaat di Laodikia, membawa kepada kami untuk memahami bahwa hidup dengan berkelimpahan dengan harta duniawi dan tidak menghormati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tuhan, tolong kami, dan kami pun mau ditolong untuk merubah cara hidup kami. Apa yang kami nikmati pada saat ini, dengan kekayaan bahkan berlimpahnya harta duniawi, kedudukan dalam sebuah jabatan, bahkan menjadi orang yang terkenal dan terhormat, kami lupa bahwa itu semua punya peran adalah Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami merasa kami orang yang hebat, kami orang yang kuat, kami orang yang paling terkaya, orang yang paling terhormat seperti yang dikatakan oleh jemaat di Laodikia. Sekalipun kami beribadah, kami memberikan persembahan kami yang banyak untuk dipergunakan dalam pelayanan, tetapi itu semua tidak berkenan kepada Tuhan karena kami melakukannya hanya untuk mencari pujian, dan roh kedaginganlah yang lebih kami utamakan. Kami tidak ingin kami menerima hukuman, bahkan sia-sia hidup kami di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Bahkan ketika kami membaca firman ini, ada kalimat yang membuat kami sangat terkejut, bahwa sekalipun kami berlimpah harta, dengan segala kemewahan yang kami miliki, sekalipun kami hidup dalam suatu persekutuan, tetapi ketika semuanya itu tidak berkenan kepada Tuhan, maka kami dimuntahkan. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah kami kembali menata hidup kami untuk menjadi lebih baik. Ampuni kami ketika kami keasikan dengan apa yang kami miliki, sehingga iman kami tidak kuat, tetapi iman kami
suam-suam kuku. Tuhan, tolong kami. Dan biarlah apa yang kami miliki kami dapat berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mengasihi dengan penuh kasih. Dan kami selalu menundukkan kepala di hadapan Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk apa yang boleh kami terima dalam sehari yang boleh kami lewati. Terima kasih Tuhan. Berkati akan kehidupan kami sebagai jemaat GPIB Bukit Kasih di Surabaya ini. Renungan firman Tuhan dalam ibadah keluarga bersahaja pada malam hari ini. Kiranya dapat menyadarkan kami dan membentuk kami bersama dengan keluarga kami untuk menjadi hidup kami ini lebih baik di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Setiap rumah tangga di tengah-tengah jemaat, Engkau mau memberkati mereka ya Tuhan. Jika di antara setiap rumah tangga jemaat-Mu dalam menghadapi suatu pergumulan kehidupan mereka, dalam pergumulan dalam rumah tangga, perekonomian mereka dengan keadaan saat ini, Tuhan campur tangan di dalamnya. Menghadapi kehidupan anak-anak, kebutuhan anak-anak mereka dalam studi, bahkan kebutuhan-kebutuhan lain dalam pertumbuhan mereka. Mampukan kami sebagai keluarga, sebagai orang tua untuk tetap mencari hadirat Tuhan, membawa semua pergumulan beban hidup kami di hadapan Tuhan. Dan kami selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Berkati akan studi anak-anak kami ya Tuhan. Dengan keadaan pandemi saat ini, mereka belum dapat melakukan studi mereka dengan pembelajaran, bertemu dengan guru-guru mereka seperti sedia kalanya. Tetapi tidak mengurangi akan kepintaran anak-anak kami. Untuk itu kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap mereka yang terbaring dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus mau menjamah mereka, memulihkan dari sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan tolong bagi mereka yang terkena virus dan harus diisolasi, dengan jamahan Tuhan dalam kesabaran dan keteduhan hati mereka, mereka tetap memohon pertolongan Tuhan untuk memperoleh penyembuhan. Tuhan mau mendengar setiap doa. Dan tim medis yang selalu berupaya yang terbaik bagi penyembuhan pasien-pasien, Tuhan berkati mereka. Tuhan kuatkan dan berikan kesehatan bagi diri mereka dan keluarga yang selalu menopang. Doa kami untuk setiap kehidupan di tengah-tengah pelayanan jemaat ini ya Bapa, dan juga pemerintah setempat kami. Tuhan mau campur tangan, upaya yang dilakukan, biarlah upaya itu tidak menjadi sia-sia, sehingga kami hidup saling menghargai satu dengan yang lain, terlebih dari segi kesehatan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mohon campur tangan Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Dan kami mohon Tuhan, kami para hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat-Mu, hamba bersama dengan rekan hamba Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar. Tuhan hadirkan kami berdua di tempat ini untuk melayani jemaat yang penuh dengan sukacita juga menyambut kami. Doa kami untuk mereka, jemaat dari sektor 1 sampai dengan sektor 9, dengan setiap kehidupan yang mereka jalani, mereka selalu dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bersama dengan rekan-rekan sepelayanan majelis jemaat dari sektor 1 dengan sektor 1 sampai sektor 9, pengurus-pengurus pelkat, para komisi-komisi panitia yang ada,
biar kami saling melayani satu dengan yang lainnya. Bahkan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah saat ini, kami saling berusaha melengkapi satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk tim Krisis Center yang selalu berupaya bersama-sama dengan kami untuk melayani jemaat yang membutuhkan bahan-bahan sembako. Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya. Jemaat tergerak untuk mau memberi lewat aksi yang telah diberikan oleh Krisis Center ini. Berupaya untuk mengumpulkan dana, bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bersama, saling melengkapi satu dengan yang lain dengan mempunyai rasa peduli, rasa manusiawi yang begitu luar biasa, dengan tanpa takut atau khawatir dalam hal memberi. Ini adalah sebuah pelayanan kasih dan kami mohon Tuhan berkati. Tuhan juga berkati multimedia yang selalu juga ya Bapak berupaya yang terbaik. Rekan-rekan kami dalam Inforkom ini, Tuhan juga mampukan mereka dengan penuh hikmat untuk bisa memberikan yang terbaik dengan ilmu yang mereka miliki. Dapat bekerja sama satu dengan yang lain, bukan untuk menampilkan suatu keegoisan atau menampilkan suatu kehebatan, tapi menyadari bahwa ketika dipakai dalam pelayanan, mereka dengan penuh sukacita Tuhan melayani. Seperti apa yang saat ini kami lakukan, firman Tuhan dapat terus disampaikan. Firman Tuhan terus bisa hidup di tengah-tengah pelayanan, walaupun terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah segala-galanya. Kami mau berdoa pada ibadah minggu dalam peneguhan bagi mereka yang sudah bersedia duduk dalam kepengurusan ke-6 pelkat. Tuhan berkati pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB dan PKLU yang pada hari Minggu dalam ibadah jam 6 dan jam 10 mereka akan berkomitmen di hadapan Tuhan, mengaku ya dengan segenap hati untuk melayani Tuhan dalam bidang pelkat mereka masing-masing, dan mereka tidak akan meninggalkan pelayanan. Apapun yang mereka terima dalam pelayanan, sekalipun diragukan oleh manusia, mereka mengabdikan diri karena takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam hari ini. Berkati kami yang sudah boleh bertugas, organis dan pemandu lagu. Tuhan senantiasa memberkati Ibu Joyce dan Bapak Edi dengan kehidupan mereka masing-masing. Dan para majelis yang bertugas, Tuhan sertai kami semuanya. Inilah yang bisa kami berikan pada Tuhan, dan kiranya berkenan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 9-10 menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan dari Kitab Bakti 84, bait 1 dan 2, "Inilah ungkapan syukurku." Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah, pakailah turut maksud-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu ke-23 sesudah Pentakosta, ibadah keluarga bersahaja Rabu 11 November 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ana A.W. Tehu Peyori STH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Juga kepada seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Selanjutnya ibadah keluarga bersahaja Rabu tanggal 28 November 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pada pukul 19.00 WIB.
Demikian warta ibadah keluarga bersahaja, Rabu 11 November 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya pada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 214, bait pertama dan kedua, tiap langkahku. Oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.